Aku sering berpikir betapa indahnya hidup ini jika kita bisa meninggalkan masa lalu dengan mudah. Namun, di saat-saat tertentu, bayang-bayang itu muncul kembali, seperti kabut yang tidak kunjung sirna. Seharusnya pagi ini menjadi hari yang cerah. Aku sudah menyiapkan sarapan favorit Budi dan Alia, pancake dengan sirup maple yang menggiurkan. Aroma manisnya memenuhi dapur, menciptakan suasana hangat yang biasa kami nikmati. Tapi di dalam hatiku, jari-jariku terasa kaku, seolah ada beban berat yang mengikatku. Sementara itu, Budi sedang membantu Alia menyiapkan buku-buku untuk belajar. Senyum mereka sangat menceriakan suasana, sedikit menjauhkan diriku dari kegelapan yang mengintai. Namun seiring waktu berlalu, rasa cemas itu kembali menghampiri. "Dina, kamu baik-baik saja?" tanya Budi, memecah keheningan saat kami duduk di meja makan. Suaranya lembut, namun ada ketegasan dalam nada itu. "Ya, tentu saja," jawabku. Berusaha menyembunyikan kegelisahan. Namun setiap kata yang kuucapkan terasa menyakitkan. Aku bisa merasakan tatapan Alia yang tajam. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres. Aku tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan bercanda. "Dina, pancake ini enak sekali. Kamu harus membuatnya lebih sering." Alia berusaha meredakan ketegangan. Tapi tawa yang semu itu tidak berhasil mengusir bayang-bayang masa lalu. Setiap suapan pancake mengingatkanku pada keputusan buruk yang pernah kuambil. Sesuatu yang masih menghantui langkahku. Setelah sarapan, aku melihat Budi keluar rumah, mengenakan jas kerja hitamnya. Ia tersenyum dan memberi isyarat untuk tidak khawatir. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa senyum itu bisa menutupi rasa bingungnya. Rasa bersalah menggelayuti pikiranku. Aku tidak ingin menyakiti mereka dengan segala kepingan masa lalu yang berserakan. Hari itu berlalu, dan aku kembali ke rutinitas harian. Bekerja dari rumah, menyusun rencana untuk makan malam. Namun pikiranku terus melayang. Rina, sahabatku yang selalu tahu kapan aku membutuhkan dukungan, menghubungiku. "Dina, kita harus bertemu. Ada yang ingin aku bicarakan." Suaranya di telepon terdengar mendesak. Kami bertemu di kafe kecil di dekat rumah. Rina duduk di depanku, wajahnya serius. "Kau tahu, aku khawatir. Seseorang melihatmu berbicara dengan orang itu lagi." Suaranya pelan, namun jelas. Jantungku bergegup kencang. "Kau harus berhati-hati, Dina. Jangan sampai rahasiamu terbongkar." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Aku tahu, Rina. Tapi melupakan masa lalu itu tidak semudah yang kau pikirkan." Rina meraih tanganku, memberi dukungan yang kuharapkan. Namun saat aku melihat keluar jendela, bayang-bayang masa lalu itu kembali berlarian. Saat pulang, suasana di rumah terasa mencekam. Alia berada di kamarnya, terbenam dalam dunia remajanya. Sementara Budi duduk di ruang tamu, tampak lelah. Pertengkaran kecil kami pagi ini masih terngiang di telingaku. Kalimat-kalimat yang tajam itu mengiris hati. Aku tahu jika tidak segera berani untuk mengakui aibku, kehidupanku akan hancur. Malam tiba dan aku berbaring di tempat tidur memandangi langit-langit. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyelamatkan keluargaku. Namun, seberapa kuatkah aku untuk menghadapi kenyataan? Malam tiba dan aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyelamatkan keluargaku. Namun, seberapa kuatkah aku untuk menghadapi kenyataan? Pikiranku melayang kembali ke pertemuan tak terduga itu. Di sudut toko buku tempat aku biasa menghabiskan waktu, sosok itu muncul seperti hantu dari masa lalu. Mata kami bertemu, dan seakan mengalir kembali kenangan pahit yang telah lama terkubur. Nila, teman lama yang tahu segala aibku, dengan senyum yang tidak tulus. Dia mendekat, seolah ingin mengingatkan aku bahwa masa lalu tidak akan pernah melupakan. "Dina, lama tidak bertemu," katanya, suaranya manis namun menyimpan racun. Aku terpaksa tersenyum, walau hatiku bergetar ketakutan. Sekilas, aku melihat bayangan Budi dalam pikiran. Wajahnya yang tampan dan penuh kasih sayang, namun juga penuh pertanyaan. "Ya, lama sekali," jawabku, berusaha menahan nada suara agar tidak bergetar. "Apa kabar?" "Baik, aku baru saja kembali dari luar kota. Mendengar kabar tentangmu dari Rina."
Keluargamu tampak bahagia. Dia mengedipkan mata dan dalam sekejap aku merasakan derita yang dalam. Apa maksudmu? Tanyaku, berusaha terlihat tenang. Namun di dalam diriku, badai mulai mengamuk. Apakah Rina membocorkan rahasiaku? Tawaku tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa cemas yang beranjak dari perutku. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih menghina. Kau tahu, ada hal-hal di masa lalu yang mungkin perlu diungkapkan. Bagaimana dengan kejadian itu? Apakah Budi tahu? Kepalaku berdengung dan aku berusaha menetralkan napas. Aku pergi dari sana, berlari tanpa tujuan, agar tulisan yang terukir di dinding hati ini tidak semakin dalam. Di luar, malam menjelma, seolah menanggapi ketakutanku dengan ketidakpastian. Setibanya di rumah, aku menemukan Budi menunggu di ruang tamu. Dia sedang membaca koran, tetapi segera menutupnya saat aku masuk. Ada sesuatu di wajahnya, keraguan yang tak terkatakan. Dina, ada yang ingin aku bicarakan. Katanya, menatapku dengan serius. Ya Budi, ada apa? Dia terdiam sejenak, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Kau berubah. Sejak beberapa pekan ini, aku merasa ada yang menyimpan rahasia dariku. Apakah kau baik-baik saja? Hatiku bergetar. Aku tak ingin Budi tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa lelah. Mungkin terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini. Jawabku berusaha terdengar meyakinkan. Dia menggelengkan kepala. Bukan hanya itu, Dina. Ada sesuatu yang lebih dalam, bukan? Aku ingin kau jujur padaku. Di antara kami, ketegangan mulai membesar. Aku bisa melihat raut wajah Alia muncul di pintu, menatap kami dengan heran. Di balik matanya yang cerah, terbersit kekhawatiran. Mah, apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Mata Budi beralih ke arah Alia, dan aku tahu kami harus berbicara. Namun kata-kata itu bagaikan belenggu yang mengikatku. Mungkin, jika aku tidak mengungkapkan rahasiaku, semua akan baik-baik saja. Tapi seberapa lama aku bisa bertahan? Tidak ada, Nak. Hanya pembicaraan biasa antara ayah dan ibu. Jawabku seolah mengusir ketegangan yang membungkus kami. Namun di dalam batinku, aku tahu ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bagaimana aku bisa mengampuni diriku sendiri jika aku tidak dapat mengungkapkan kebenaran? Duka ini mengancam untuk menyapu bersih segala kebahagiaan yang telah kami bangun. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi reaksi mereka jika rahasiaku terungkap? Namun di dalam batinku, aku tahu ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bagaimana aku bisa mengampuni diriku sendiri jika aku tidak dapat mengungkapkan kebenaran? Duka ini mengancam untuk menyapu bersih segala kebahagiaan yang telah kami bangun. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi reaksi mereka jika rahasiaku terungkap? Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menatap dinding-dinding yang pernah menjadi saksi tawa dan cerita indah keluargaku. Namun kini, suasana terasa mencekam. Kami semua duduk di sini, tetapi hati masing-masing terpisah jauh. Suamiku Budi terlihat berbeda. Wajahnya yang biasanya cerah, kini dihiasi kerutan cemas. Matanya menatapku, penuh pertanyaan yang belum terucapkan. Apalagi yang kau sembunyikan, Dina? Tanyanya dengan nada suara yang terpatah-patah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, seperti belati yang menusuk hatiku. Dia berusaha bersikap tenang, tetapi aku bisa merasakan kekhawatirannya menjalar ke seluruh ruangan. Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Budi. Aku terdiam. Kesulitan mencari kata-kata yang mampu menjelaskan semua rasa bersalah ini. Rina, sahabatku, duduk di sudut ruangan. Dengan wajah khawatir, seakan ingin melindungiku tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak kau katakan. Sesuatu yang menggerogoti kita dari dalam. Budi melanjutkan. Suaranya semakin meninggi. Kau tahu, kita bisa melalui ini bersama kan? Kenapa kau memilih untuk menyimpan semuanya sendirian? Tiba-tiba Alia muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat. Dia mendengar percakapan kami, dan sepertinya ketegangan yang menggantung di udara membuatnya merasa terancam. Apa yang terjadi, Mama? Tanyanya dengan nada cemas, mengalihkan perhatian kami. Aku menatap wajah putriku, dan hatiku bergetar. Dia adalah alasan aku berjuang untuk bertahan, tetapi saat ini, aku merasa seperti penjahat di hadapannya.
Tidak ada sayang, ini hanya pembicaraan orang dewasa. Aku berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa hampa. Alia mendekat, matanya menuntut penjelasan. Jangan berbohong, Mama. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kenapa kalian bertengkar? Suaranya penuh keraguan, dan itu membuatku semakin terpuruk. Karena ada rahasia. Alia, rahasia yang mengancam kita semua. Budi menjawab dengan frustasi. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku merasa seperti tersudut, terjebak dalam jaring yang kusematkan sendiri. Rasa takut menyelimuti diriku. Apa yang akan terjadi jika Alia mengetahui kebenaranku? Apakah dia akan melihatku sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih, atau justru sebagai wanita yang gagal? Cukup, aku berteriak. Suara ini keluar dari mulutku tanpa bisa kutahan. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak siap untuk menghancurkan hidup kalian. Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa merasakan detak jantungku, menciptakan ritme yang mengerikan. Budi menatapku dengan campuran kekecewaan dan keinginan untuk memahami. Rina mengepalkan tangannya, seolah dia ingin melangkah maju untuk memberiku kekuatan. Dina, beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Budi akhirnya meminta. Suaranya kini lebih lembut, tetapi penuh harap. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika kata-kata itu keluar, aku tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Rahasiaku, yang selama ini kupelihara, akan segera terungkap. Dan saat itu seluruh dunia di sekelilingku terasa runtuh. Aku berdiri di depan cermin, menatap sosok yang kuanggap diriku selama ini. Rona wajahku tampak pucat, seakan mengisyaratkan ketidakstabilan batin yang semakin mengganggu. Pikiran-pikiranku berlarian, kembali mengingat masa lalu yang kelam dan penuh rasa sakit. Jika ada satu hal yang sangat ingin kuperbaiki, itu adalah kenangan yang terus menghantuiku. Kenangan yang kutakutkan akan mengekspos diriku kepada Budi, Alia, dan orang-orang yang kucintai. Kepalaku terasa berat, seolah ada batu besar menekan setiap sudut pikiranku. Dina, kamu harus melakukannya, bisikku pada diri sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang menggerogoti. Budi sudah mulai merasakan ada yang tidak beres. Aku bisa melihat tatapan cemasnya saat ia memandangku, seolah berusaha menerobos tembok yang kutegakkan. Dan Alia, oh anakku yang cerdas itu, dia lebih peka dari yang aku kira. Sudah beberapa kali dia menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah berusaha mencari tahu apa yang membebani ibunya. Aku teringat akan Rina, sahabatku yang selalu ada di sisiku. Dia tahu ada sesuatu yang salah, walaupun aku tak pernah berani mengungkapkan isi hatiku secara langsung. Dia selalu memberiku dukungan, tetapi ketakutannya akan apa yang bisa terjadi jika rahasiaku terungkap semakin mengganggu. Dina, kamu perlu bicara, katanya suatu ketika. Kamu tidak bisa terus menyimpan ini sendirian. Aku menghela napas panjang, waktunya telah tiba. Aku perlu mencari pengampunan, bukan hanya dari keluargaku, tetapi juga dari diriku sendiri. Perasaanku seperti badai, campuran antara rasa takut, kenangan pahit, dan harapan untuk bisa melangkah maju. Namun di balik semua itu, ada keyakinan kecil bahwa menghadapi kenyataan mungkin akan membebaskan diriku dari belenggu yang selama ini mengikatku. Dengan langkah gontai, aku mendekati Budi yang sedang duduk di ruang tamu, membolak-balik majalah tanpa fokus. Dia melihatku dan tersenyum. Namun senyumnya itu terkesan hampa. Dina, ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya. Suaranya lembut, namun penuh keingintahuan. Aku mengangguk, merasa lidahku terikat. Budi, ada sesuatu yang harus aku katakan. Sesuatu yang sudah lama kusimpan. Dia menatapku intens, seolah mencari kekuatan untuk menuntaskanku. Apapun itu, aku akan mendengarkan. Kedua tanganku bergetar saat aku memutuskan untuk mulai. Aku tidak selalu menjadi orang yang kamu kenal sekarang. Ada bagian dari masa lalu yang sangat kelam, yang membuatku takut untuk terbuka. Budi menghela napas, mendekat dan meraih tanganku. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Aku di sini untukmu. Air mata mulai menggenang di mataku. Dengan suara bergetar, aku mulai menceritakan segala sesuatu. Masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan aib yang selama ini kupendam.
Saat kata demi kata keluar dari bibirku, aku merasakan beban berat itu mulai terangkat. Dan meskipun rasa sakit masih ada pula rasa lega yang menyelimuti jiwa. Alia muncul di ambang pintu, mendengar percakapan kami. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, dan saat matanya bertemu mataku, aku tahu saatnya untuk memberikan penjelasan pada putriku. Dina, kita bisa melakukannya. Kita bisa saling memberi pengampunan. Budi berkata lembut, membangkitkan harapanku. Keterus terangan ini adalah langkah pertama untuk melangkah ke depan. Aku bernafas dalam-dalam, merasakan detak jantungku mulai berirama kembali. Inilah saatnya untuk benar-benar memulai perjalanan menuju pengampunan. Aku bernafas dalam-dalam, merasakan detak jantungku mulai berirama kembali. Inilah saatnya untuk benar-benar memulai perjalanan menuju pengampunan. Dalam keheningan pagi yang penuh harapan, aku duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi yang masih mengepul. Suara burung berkicau di luar jendela seolah mengingatkanku bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Budi masuk ke dapur, dengan senyum yang hangat di wajahnya. "Pagi sayang, bagaimana tidurmu semalam?" tanyanya. Mengaduk kopinya. Sejenak, aku merasakan sebuah kebahagiaan sederhana. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ada perasaan cemas yang menggelayut. Apa yang dia pikirkan? Apakah ia sudah bisa sepenuhnya memaafkanku? "Pagi Budi, tidurku cukup nyenyak," jawabku, berusaha menutupi keraguan dalam suara. Alia muncul tak lama kemudian. Udara segar pagi menyelimuti dirinya. Ia mengenakan kaos BEM kesukaannya dan tersenyum lebar saat melihat kami. Dedaunan di luar seakan bergetar, seolah ikut merayakan kebangkitan harapan di dalam keluarga kami. "Aku mau sekolah lebih awal hari ini," katanya ceria, menusuk rangkaian ketegangan yang menggelayut di udara. "Ada proyek grup yang harus kami siapkan." Aku mengangguk, berusaha memberi dukungan. Namun saat ia pergi, hatiku terasa berat. Aku tahu Alia merasakan ketegangan ini, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Setelah Alia pergi, aku memutuskan untuk membuka percakapan yang sudah lama tertahan. "Budi, bisa kita bicarakan semua ini? Tentang kita, tentang keluarga ini?" Suaraku bergetar, tetapi aku menahan diri untuk tidak terjatuh dalam emosiku. Budi menatapku, dan matanya memantulkan keinginan untuk memahami. "Aku ingin Dina, aku ingin kita bisa saling terbuka lagi," katanya lembut. Dalam hatiku, aku merindukan kedekatan yang dulu, yang kini terasa seperti bayangan samar. "Kemarin, saat kita bersama dokter, aku merasa ada harapan," sambungku, berusaha tidak mengalihkan pandanganku. "Aku ingin kita saling mendukung, membangun kepercayaan lagi. Tapi aku tahu aku harus jujur padamu." Dia menghela nafas, seolah menyiapkan diri untuk menerima setiap kata-kataku. "Aku tahu ada bagian dari dirimu yang belum kau tunjukkan. Apakah itu tentang masa lalu?" Kata-katanya menggigit, dan aku bisa merasakan rasa sakit yang mengendap di dalam diriku. Aku mengangguk, mengalirkan air mata tanpa bisa kutahan. "Aku selalu takut Budi, takut kehilanganmu, takut pada reaksimu. Tetapi apa yang bisa kutakutkan setelah semua yang telah terjadi? Aku pernah mengalami hal yang sulit, hal yang membuatku merasa tidak layak untuk dicintai. Itu membuatku menyimpan banyak rahasia. Dina, kita bisa menghadapi semuanya bersama." Budi berujar, suara penuh harapan. "Aku mencintaimu, tidak peduli seberat apapun masa lalu itu." Dalam momen itu, rasa lega mulai menyelimuti hatiku. Sepertinya ada cahaya baru yang menerangi jalan kami. Dengan pelan aku menceritakan kepadanya bagian dari kisahku yang selama ini tersembunyi. Setiap kata yang keluar dari bibirku adalah langkah kecil menuju pengampunan, baik untukku maupun untuknya. Saat aku selesai bercerita, Budi menatapku dengan penuh pengertian. "Aku tidak akan pergi, Dina. Kita akan melewati ini dan membangun kembali kepercayaan kita." Dalam pelukannya, aku merasakan rasa aman yang telah lama hilang. Dan saat itu juga, aku tahu bahwa perjalanan ini adalah tentang memahami, menghadapi, dan mencintai. Bersama, kami akan membangun harapan baru, satu langkah demi satu langkah.